Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah tabaraka wa taala kesempatan berupa umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan imaliyah ibadah kita, bil khusus salat subuh kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Baiklah teman-teman anak yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini anak akan membacakan beberapa referensi hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara majlis yang paling disukai Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi ini adalah majlis yang di dalamnya ada aktivitas berzikir kepada Allah. Yang pertama, dinaungi malaikat, dilimpahkan rahmat dan ketenangan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha illa khaffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat dan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Abu Musa radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil khayya wal mayyat. Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapat ampunan dari Allah. Yang ketiga ini hadisnya teman-temannya agak sedikit panjang, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, anak akan bacakan terjemahan hadis ini. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majelis zikir. Jika dia mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langit dan bumi. Maka Rabb mereka bertanya, padahal dia lebih tahu dari mereka, apa yang dikatakan oleh hambaku. Para malaikat menjawab, mereka mensucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, sekiranya mereka dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan engkau. Allah berfirman, lalu apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta surga. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah mereka belum pernah melihatnya.
Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta sangat mengharap. Allah berfirman, lalu dari apakah mereka meminta perlindungan? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah, wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraannya bagi temannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini cukup panjang teman-teman ya, tapi kita mudah-mudahan kita bisa memahami hadis ini. Jadi zikrullah merupakan salah satu amalan utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seorang hamba. Majelis zikir yaitu majelis membaca Al-Quran, majelis ilmu. Ya, setiap mungkin kita mengikuti kajian-kajian ilmu, itu salah satu majelis ilmu. Dan juga kita mengikuti kajian-kajian Al-Quran, majelis Al-Quran, majelis yang di dalamnya terdapat tasbih, tahlil, dan istighfar yang dicintai Allah, dihadiri para malaikat serta dilimpahkan rahmat Allah. Jadi majelis-majelis ini malaikat selalu hadir. Seperti kalau kita mengikuti majelis ilmu, itu kajian-kajian ilmu, baik di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Mungkin ada kelompok-kelompok majelis-majelis ilmu yang mengkaji ilmu tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Insya Allah di dalamnya akan dilimpahkan, akan hadir malaikat serta dilimpahkan rahmat Allah tabaraka wa taala kepada orang yang hadir pada majelis ilmu tersebut dan juga hadir dalam majelis-majelis yang lainnya. Baiklah teman-teman Anda yang berbahagia, adapun hikmah dari untaian hadis yang Anda bacakan di atas tadi, ada beberapa hadis yang mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa memahami. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil, keutamaan zikrullah dan kedudukannya. Dan ia merupakan salah satu amal yang paling utama. Yang kedua, zikrullah merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Yang ketiga, keberkahan bermajlis dengan orang-orang soleh. Jadi 3 hikmah ini mungkin dapat kita petik, dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita di sisa umur kita yang mungkin kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita, mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Terutama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, terutama salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita tidak pernah kita tinggalkan walaupun 1 waktu. Usahakan salat 5 waktu tepat waktunya dan yang sampai kita selalu melalaikannya. Insyaallah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena dunia sudah anak katakan bukanlah tempat yang kekal. Yang kekal dan abadi adalah akhirat. Jadi yang pasti dunia ini akan kita tinggalkan dan pasti akhirat kita pasti akan ke sana. Itu yang kita bawa bekal sebanyak-banyaknya. Mungkin ini saja yang Anda dapat sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.